يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu tentang sejarah perjalanan sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk Isra Mi'raj. Benar? Di sini Syekh Safiyur Rahman mengatakan, manakala Nabi SAW masih berada di tengah periode di mana dakwahnya menerobos jalan antara kesuksesan dan penindasan, sementara secah-cah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dakwah lagi berkembang. Dakwah lagi apa? Berkembang. Tapi tetap orang-orang musyrikin masih berupaya menghentikan dakwah Nabi dengan menindas sahabat-sahabat yang lemah, bahkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa pendapat yang beragam mengenai kapan waktu terjadinya. Jadi selalu nanti akan kita dapati terkait waktu terjadinya suatu peristiwa seringkali ada perbedaan pendapat. Karena begitulah para salaf dahulu tidak begitu mementingkan tanggal atau waktu. Yang biasanya mementingkan itu orang-orang Nasrani, yang ujung-ujungnya nanti bikin perayaan. Tanggal sekian perayaan ini, tanggal itu perayaan itu. Adapun para salaf tidak. Karena yang terpenting adalah hikmah, apa yang bisa dipetik dari peristiwa tersebut. Nah, itu nggak bisa mereka lupakan. Ini peristiwa Isra terjadi pada tahun ketiga, pada tahun ketika Allah memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Yaitu tahun pertama kenabian. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari. Yang lain mengatakan peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau, yaitu tahun kelima kenabian. Ini dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Al-Allamah Al-Mansurfuri, beliau mengatakan terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun 10 kenabian. Ada juga yang mengatakan 16 bulan sebelum hijrah. Jadi sudah tahun keberapa itu? Di bulan Ramadan 12 kenabian. Karena Nabi SAW berada di mana? Di Mekah itu 13 tahun setelah diutus. Setelah diutus 13 tahun. Ada yang mengatakan terjadi 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Ya.
pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. Ada juga yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Kemudian Syekh Safiur Rahman mengatakan 3 pendapat pertama ini lemah. Yang mengatakan tahun pertama, yang mengatakan tahun kelima, yang mengatakan tahun ke-10. 3 pendapat pertama apa? Lemah. Ya. Karena Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Kenapa lemah? Karena Khadijah saat itu masih ada. Saat Isra Mi'rajnya Nabi itu Khadijah, ya, tentunya sudah, ya, di sini disebutkan kewafatannya ini adalah sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan salat 5 waktu. Jadi wafatnya Khadijah itu sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan salat 5 waktu. Sementara tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa salat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra. Jadi semua sependapat bahwa salat 5 waktu kapan diwajibkan? Saat Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Kemudian sedangkan mengenai 3 pendapat terakhir lainnya, ada yang mengatakan 12 kenabian, 13 kenabian, ya, 1 tahun 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah di tahun 13 kenabian. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, 3 pendapat terakhir ini saya belum menemukan sesuatu yang dapat menguatkan salah satu darinya. Hanya saja alur cerita di dalam surah Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun-tahun terakhir sekali. Tentunya tahun-tahun terakhir sebelum Nabi hijrah. Para ulama hadis meriwayatkan rincian dari peristiwa ini dan berikut akan kami paparkan secara ringkas. Perkataan Imam Ibnul Qayyim, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, dengan mengendarai Al-Buraq, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Lalu beliau singgah di sana dan salat bersama para nabi sebagai imam. Lalu menambahkan Al-Buraq pada gelang pintu masjid. Dan biasanya pintunya itu ada gelangnya. Nabi tambat di situ. Kemudian pada malam itu beliau dimi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jibril minta izin agar dibukakan pintu langit bagi beliau, lalu terbukalah pintunya. Di sana beliau melihat Adam, bapaknya manusia. Beliau memberi salam kepadanya, lalu dia menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menampakkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Di
sana beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf alaihissalam lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Ini kenapa disebutkan serta mengakui kenabian beliau? Para nabi semua mengakui. Untuk penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi utusan Allah. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Nabi Idris lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Nabi Harun bin Imran lalu memberi salam kepada beliau. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit keenam. Di sana bertemu dengan Nabi Musa bin Imran lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Tatkala beliau berlalu, Nabi Musa menangis. Ini di langit ke-6. Ketika ditanyakan kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Maka Nabi Musa menjawab, aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku, yang jumlah umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu beliau memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha. Lalu Al-Baitul Ma'mur dinaikkan untuknya. Kemudian beliau dimi'rajkan lagi menuju Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Beliau mendekat kepadanya hingga hampir sejarak 2 buah busur atau lebih dekatlah. Kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Mewajibkan kepadanya 50 waktu salat. Kemudian beliau kembali hingga melewati Nabi Musa di langit ke-6. Di langit ke-7 siapa? Nabi Ibrahim. Dia lalu bertanya kepada beliau, apa yang diperintahkan kepada aku? Nabi menjawab 50 waktu salat. Dia berkata, umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Beliau menoleh ke arah Jibril, seakan ingin meminta pendapatnya dalam masalah itu. Jibril mengisyaratkan persetujuannya jika beliau memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa beliau naik lagi untuk membawanya ke hadapan Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi lagi Maha Perkasa. Sedangkan Jibril berada di tempatnya. Ini adalah lafaz dari Al-Imam Al-Bukhari pada sebahagian jalur periwayatannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguranginya menjadi 10 waktu salat. Kemudian beliau turun hingga kembali melewati Nabi Musa, lantas memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dia berkata kepada beliau, kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Beliau terus mondar-mandir antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya 5 waktu salat. Musa kemudian memerintahkan beliau agar kembali kepada Rabbnya dan meminta keringanan lagi. Udah 5 tetap diminta oleh Nabi Musa. Lalu
Rasulullah SAW menjawab, sungguh aku malu kepada Rabbku. Aku rela dengan hal ini dan menerimanya. Setelah beliau menjauh, terdengarlah suara menyeru, aku telah memberlakukan farduku dan telah memberi keringanan kepada para hamba-Ku. Kemudian Ibnu Qayyim menyinggung perbedaan persepsi seputar melihatnya beliau terhadap Rabbnya. Karena terjadi perbedaan pendapat, apakah Rasulullah SAW melihat Rabb di saat itu atau tidak. Dia juga menyebutkan ucapan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengenai hal ini, yang inti dari pendapat-pendapat yang disebutkannya tersebut menyatakan bahwa ru'yah dengan mata telanjang sama sekali tidak valid, yaitu ru'yah dengan langsung melihat Nabi SAW di saat itu tidak berlaku. Pendapat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun. Sedangkan nukilan yang berasal dari Ibnu Abbas tentang ru'yah beliau secara mutlak dan ru'yah beliau dengan hati tidak berarti bahwa yang pertama menafikan pendapat kedua. Ya. Karena selama masih di dunia terdapat hijab sehingga manusia tidak bisa melihat Rabbnya. Ibnu Qayyim kemudian mengomentari, sedangkan firman-Nya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm, kemudian dia mendekat lalu bertambah mendekat lagi, yaitu tsumma dana fatadalla. Ungkapan mendekat di sini bukan yang dimaksud di dalam kisah Isra. Ungkapan mendekat yang terdapat di dalam surah An-Najm tersebut adalah mendekat dan bertambah mendekatnya Jibril, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Alur cerita di dalam ayat tersebut pun mendukungnya, tentunya secara keseluruhan dari surah tersebut. Sedangkan mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan mendekat dan bertambah mendekatnya Rabb yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Di dalam surah An-Najm sama sekali tidak disinggung tentang hal itu, bahkan di sana terdapat penegasan bahwa beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya sekali lagi di Sidratul Muntaha. Ini adalah Jibril yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak 2 kali dalam rupa aslinya. Pertama di bumi dan kedua di mana? Di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Demikianlah pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau SAW terjadi juga kali ini, yaitu di saat Isra. Pendapat yang lain di saat beliau berumur 4 tahun. Awal-awal pembahasan kita. Dalam perjalanan ini Nabi SAW melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi, ya, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana beliau ditawari susu dan arak. Lalu beliau memilih apa? Susu. Kemudian dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafaz yang lain, engkau telah mengenai fitrah. Andai kata engkau mengambil arak, tentu umatmu akan sesat. Beliau melihat 4 buah sungai di surga. 2 sungai nampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang nampak ini adalah sungai Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya. Sedangkan yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga.
Barangkali makna melihat sungai Nil dan Efrat tersebut adalah sebagai isyarat akan eksisnya Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Wallahu a'lam. Ini tentunya hanya sekedar feeling seorang ulama, kemungkinan bahwa di sekitaran atau di samping sungai tersebut Islam akan tetap terus berada. Beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang perawakannya tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat para pemakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Allahu Akbar. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Allahu Akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang paling rentan memakan harta anak yatim siapa? Siapa yang paling rentan memakan harta anak yatim? Sebutkan oleh sebagian ulama, ibunya sendiri, karena tidak langsung membagikan harta anak-anaknya. Udah masih kecil-kecil, nanti aja. Terus gak lama nikah lagi, dimakan bersama suami dulunya. Allah musta'an. Beliau melihat para pemakan riba. Allah Akbar. Sekarang tersebar riba, yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Ketika itu mereka dilintasi oleh keluarga Firaun saat mereka masuk ke neraka. Maka mereka menginjak-injak mereka, yaitu pemakan riba tersebut, diinjak-injak oleh keluarga Firaun dalam keadaan perut buncit. Beliau melihat para pezina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka, yaitu wanita-wanita tersebut, sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Beliau melihat rombongan niaga penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Jadi saat sepulangnya beliau melihat rombongan Mekah, dan begitu juga ketika pergi. Beliau telah menunjukkan kepada mereka perihal unta mereka yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Air minum ini ada di dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas beliau meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu menjadi bukti akan kebenaran pengakuan beliau SAW pada pagi hari dari malam Isra. Jadi di pagi harinya ketika Nabi mengatakan beliau telah melakukan Isra Mi'raj dalam semalam, orang-orang musyrikin meminta mana buktinya. Salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ada rombongan dan beliau minum dari wadah mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, pagi harinya tatkala Rasulullah SAW sudah berada di tengah kaumnya,
Beliau memberitahukan kepada mereka perihal tanda-tanda kebesaran Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat pendustaan, penyiksaan dan kesadisan mereka bertambah. Penyiksaan mereka dan kesadisan mereka terhadap Rasulullah SAW semakin bertambah. Mereka memintanya agar menggambarkan Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkannya kepada beliau sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang ciri-ciri Baitul Maqdis tersebut. Sedikit pun mereka tidak mampu menyanggahnya, padahal Nabi tidak pernah ke sana. Para pedagang pembesar-pembesar Quraisy yang sudah pernah ke sana terdiam, karena mereka tahu persis seperti yang diceritakan oleh Rasulullah. Lalu beliau memberitahukan kepada mereka perihal rombongan niaga ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan sekembali dari, karena satu malam pas pergi lewat sini, pas balik masih di sini. Beliau juga memberitahukan kepada mereka perihal waktu kedatangan rombongan niaga tersebut. Bahkan beliau memberitahukan kepada mereka perihal seekor onta yang mendahului rombongan tersebut. Dan memang demikianlah realitanya, seperti apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, mereka malah semakin berpaling. Demikianlah tipikal orang-orang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Sudah tampak jelas pun kebenaran, mereka berpaling. Pada momen ini Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, itu orang yang selalu membenarkan Nabi SAW karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, manakala orang-orang mendustakannya. Alasan yang paling ringkas sekaligus paling besar seputar terjadinya perjalanan ini adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, yaitu agar kami menampakkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Ini merupakan sunnatullah terhadap para nabinya. Allah akan selalu menampakkan kebesaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Dan demikian pula kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin, al-muqinin. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, yang artinya untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini pada firman-Nya sebelumnya, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ini maknanya bertambah keyakinan para nabi untuk mendakwahkan Islam yang hak ini. Ada bukti. Manakala pengetahuan yang didapat oleh para nabi bersandarkan kepada penglihatan terhadap tanda-tanda kebesarannya, maka mereka menjadi semakin bertambah yakin. Yang keyakinan tersebut tak dapat diukur besarnya. Sebagaimana pepatah berkata, mendengar suatu berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Orang yang dengar dengan yang melihat langsung, itu berbeda. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung risiko apapun di jalan Allah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang selain mereka, dan menjadikan semua kekuatan duniawi di mata mereka ibarat sehelai sayap nyamuk. Mereka tidak mempedulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpa. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terhadang di balik sisi-sisi perjalanan tersebut selayaknya dibahas di dalam kitab-kitab tentang rahasia-rahasia syariat. Akan tetapi di sini ada beberapa hakikat ringan
yang terpancar dari sumber-sumber perjalanan yang diberkahi ini dan mengalir deras menuju taman-taman bunga sirah nabawiyah, yaitu biografi Nabi SAW. Karenanya saya memandang perlunya mencatat sebahagian darinya secara ringkas, yaitu terkait apa hikmah dan rahasia di balik perjalanan ya, tentunya perjalanan yang dialami oleh Nabi. Dalam surah Al-Isra, pembaca akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Isra hanya dalam satu ayat saja. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi, dalam satu ayat. Kemudian mulai menyebutkan kebobrokan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Setelah itu Allah mengingatkan mereka bahwa Al-Quran adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Mungkin sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat pertama tersebut tidak ada kolerasinya, tidak ada kaitannya. Ayat pertama tentang Isra, yang kedua langsung menjelaskan tentang apa? Kebobrokan Yahudi. Sekilas mana kaitannya? Namun sesungguhnya dengan gaya bahasa seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Isra hanya terjadi ke Baitul Maqdis, tidak lain karena orang-orang Yahudi akan dicopot dari jabatan sebagai pemimpin umat manusia akibat banyaknya kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk tetap menduduki jabatan tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengalihkan jabatan tersebut kepada Rasulullah SAW, sehingga pada diri beliau terkoleksi dua pusat dakwah Ibrahimiyah sekaligus. Ya. Dua pusat dakwah Ibrahimiyah, yaitu pusat dakwah bangsa atau anak keturunan Nabi Ismail dan pusat dakwah anak keturunan Nabi Yakub, yaitu Banu Israel, orang-orang Yahudi. Pusat dakwahnya kemana? Baitul Maqdis. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain, dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh penipuan, pengkhianatan, dosa dan permusuhan, kepada umat yang berlimpah dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan, di mana rasulnya mereka masih menikmati turunnya wahyu Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Akan tetapi timbul pertanyaan, bagaimana bisa peralihan kepemimpinan ini terjadi sementara Rasulullah SAW masih berkeliling di sekitar perbukitan Mekah dalam keadaan diusir oleh sekelompok manusia? Gimana mau peralihan? Padahal kondisi Nabi saat itu masih diusir-usir. Pertanyaan ini dengan sendirinya akan menyingkap tirai hakikat lainnya, yaitu perang dakwah Islamiyah ini hampir mencapai titik klimaks, titik puncak dan akhir untuk memulai peran baru yang amat berbeda dengan alur yang pertama. Setelah itu akan terbukti di mana kaum muslimin menguasai Baitul Maqdis. Oleh karena itu, kita melihat sebagian ayat-ayat dalam surah Al-Isra tersebut mencakup tentang peringatan nyata dan ancaman serius terhadap kaum musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mereka mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri tersebut, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Jadi bisa terlihat dekat kehancurannya suatu negeri dengan bagaimana
orang-orang kayanya, orang-orang yang mewah di negeri tersebut, apakah mereka menerima kebenaran atau tidak. Di samping ayat-ayat seperti ini, ada lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin perihal tonggak-tonggak peradaban, elemen-elemen serta prinsip-prinsipnya, di mana tatanan masyarakat Islami akan terbangun di atasnya. Seakan-akan mereka telah turun ke bumi untuk mengendalikan urusan-urusan mereka dari berbagai aspeknya, lalu membentuk suatu unit yang mapan, yang menjadi denyut nadi bagi kehidupan masyarakat. Ya, bahasanya ini menunjukkan bahwa akan mulai perubahan peradaban, di mana kemunculan agama Islam yang dibawa oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat perlindungan yang aman, untuk kemudian disitulah semua urusannya akan eksis dan menjadi sentral bagi penyebaran dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Di mana itu? Di Madinah. Inilah salah satu dari sekian banyak rahasia perjalanan yang diberkahi ini, yang berkaitan dengan pembahasan kita di sini, sehingga kami memandang perlu untuk menyinggungnya. Dengan adanya hikmah seperti ini dan semisalnya, kami berpendapat bahwa Isra tidak lain terjadi pada saat menjelang Bai'at Al-Aqabah yang pertama, atau antara Bai'at Al-Aqabah pertama dan yang kedua. Nanti Bai'at Al-Aqabah itu terjadi di tahun 11 kenabian, atau yang kedua antaranya, yaitu di tahun yang berikutnya ke-12 kenabian. Ala kulli hal, itulah sekilas tentang Isra Mi'rajnya Nabi SAW. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan menceritakan tentang Bai'at Aqabah yang pertama. Ya. Pada intinya bahwa cerita tentang Isra dan Mi'raj ini, di mana akan menguatkan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau di saat itu suatu kemustahilan, itu perjalanan satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau sekarang nggak mustahil. Ada pesawat dari sini aja ke sana 9 jam. Satu malam itu berapa? 12 jam atau 10 jam. Dulu mungkin aneh bagi orang. Nah, kalau sekarang sebenarnya memungkinkan ya, perjalanan tersebut dilakukan satu malam. Ini menambah keyakinan kita. Berarti itu mungkin. Banyak perkara-perkara yang dahulu mungkin terasa mustahil. Nah, orang-orang yang sekarang ini melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Terasa mustahil bagi mereka dulu untuk menguasai Baitul Maqdis, ternyata terlaksana. Terasa mustahil dahulu bagi mereka itu menguasai Konstantinopel. Jadi bagi orang-orang munafik, masa sehingga mereka pun ternyata setelah terjadi sekarang apa? Kita lihat sini. Yang belum terjadi, wah benar nggak sih nanti Dajjal itu datang kemudian begini dan begitu? Serasa mustahil. Semoga jangan sampai antum ikut melihatnya. Ya'juj dan Ma'juj, berita-berita yang belum terlihat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
Nggak ada, cukup. Nggak ada pertanyaan lagi. Ada yang sudah habis membaca ini di rumah? Sudah? Nah, mana kita bantu dan pembawa lagi? Baca berkali-kali. Ya. Kalau sekali sebulan kita baca paling dapat berapa halaman? Ya. Ini dapat berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antum di rumah 5 hari insya Allah kelar, sepekan kelar. Tapi ya itu ya. Istirahat hanya saat salat dan makan, kemudian tidur malam baca. Coba 5 hari ini Quran. Atau sebelum tidur baca 10 menit, 15 menit. Setiap sebelum tidur. Sekarang serasa susah orang-orang membaca kitabnya. Lebih senang baca-baca komentar status FB. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.